Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam. Saat ini saya akan mereview jurnal sebagai lanjutan tugas bisnis internasional. Judul jurnal yang akan saya review yaitu International Market Entry Strategy Determinants, an Exploratory Study in Peru. Sebelum saya masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zain Hisyam Pradana, NPM 177. Latar belakang. Saat ini lingkungan ekonomi yang semakin dinamis dan global menyebabkan semakin banyak perusahaan yang memilih strategi masuk untuk menjadi internasional. Pilihan strategi masuk ke pasar luar negeri merupakan salah satu keputusan yang paling relevan bagi perusahaan karena berdampak pada kinerjanya dan berarti siap untuk bekerja sama pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil dengan rantai pasokan global. Artikel ini mengidentifikasi faktor-faktor penentu strategi masuk ke pasar internasional yang diterapkan oleh pengusaha Peru yang berdampak pada tingkat integrasi ke pasar internasional. Keputusan penting yang diambil perusahaan pada saat menjadi perusahaan internasional untuk mencapai pertumbuhan dan daya saing yang lebih besar adalah pemilihan strategi masuk. Karena pilihan yang mereka buat dan cara strategi diimplementasikan dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan perusahaan. Perusahaan internasional mereka di satu sisi, sebuah perusahaan mungkin memutuskan untuk menjadi terintegrasi penuh dan mendirikan anak perusahaan di pasar luar negeri. Di sisi lain, sebuah perusahaan mungkin memutuskan untuk menyewa distributor independen dan bertanggung jawab untuk menarik klien baru. Mempelajari strategi masuk ke pasar internasional diterapkan pada pengalaman eksportir Peru, berkontribusi untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik tentang bidang ini untuk memperkuat keputusan dalam proses memilih strategi terbaik bagi perusahaan dalam situasi tertentu. Tinjauan pustaka. Pemilihan strategi masuk pasar internasional. Menurut Karkeinen, strategi masuk adalah metode yang digunakan oleh perusahaan untuk memulai bisnis di luar negeri melalui komitmen institusional yang memungkinkan masuknya produk, teknologi, keterampilan manusia, administrasi, dan sumber daya lainnya. Ruth dan Hip, Lee dan Su mempertahankan bahwa memilih metode masuk adalah salah satu keputusan strategi paling penting bagi perusahaan. Pemilihan strategi masuk dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat integrasi di pintu masuk ke pasar internasional yang mendefinisikan 3 aspek. Yang pertama, tingkat sumber daya yang dikomitmenkan, yang kedua, tingkat kontrol dalam operasi internasional, dan yang terakhir, tingkat resiko yang diambil oleh perusahaan, menurut Anderson dan Gattignon. Demikian juga, teori yang berbeda diajukan untuk menjelaskan pemilihan strategi masuk tersebut. Setelah strategi dipilih, sumber daya ini sulit untuk dipindahkan dari satu alternatif ke alternatif lain, sehingga berdampak pada keberhasilan dan pencapaian tujuan, menurut Zhao dan Decker. Menurut Love dan Swens, menunjukkan bahwa beberapa strategi masuk memerlukan komitmen sumber daya yang tinggi dari perusahaan asal, sedangkan di strategi lain ada komitmen bersama antara perusahaan asal dan perusahaan tujuan. Demikian juga mereka menyatakan bahwa semakin banyak sumber daya ekonomi yang diinvestasikan perusahaan asal, semakin tinggi resiko kehilangan jika komitmen pasar gagal. Strategi masuk juga menyiratkan beberapa tingkat kontrol yang bervariasi yang ditentukan oleh tingkat tanggung jawab perusahaan dalam pengambilan keputusan operasional dan strategis di pasar luar negeri. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama yaitu sampel. Studi eksplorasi ini dilakukan di kota Lima, Peru pada tahun 2015 dan digunakan sebagai kerangka sampel database yang berisi 450 perusahaan pengekspor terpenting dari Peru berdasarkan volume ekspor menurut peringkat PROM Peru melalui sistem informasi perdagangan terpadu. Yang kedua, pengumpulan kembali analisis dan pemrosesan data. Teknik kuesioner yang diterapkan sendiri digunakan dengan format yang sesuai sehingga dapat diterapkan oleh orang yang diwawancarai sendiri. Desain kuesioner mencakup jumlah negara tujuan ekspor perusahaan asal, pengalaman bertahun-tahun di pasar internasional, negara tujuan pertama dan terakhir, relevansi ekspor dalam total penjualan perusahaan, tingkat aset yang terletak di pasar internasional, antara lain menentukan faktor-faktor dalam strategi internasionalnya. Selanjutnya, hasil penelitian.
result and discussion atau hasil dari diskusi mengenai informasi deskriptif. Separuh perusahaan beroperasi di lebih dari 10 negara. 60% perusahaan memilih pengalaman lebih dari 10 tahun di pasar internasional. Amerika Serikat adalah negara tujuan pertama dalam 45% kasus sehingga menunjukkan konsentrasi risiko yang tinggi. Amerika Serikat adalah negara tujuan terakhir dalam 20% kasus, menunjukkan diversifikasi risiko yang lebih besar dengan kehadiran di negara lain. Tujuan penting lainnya adalah Inggris Raya, Khatulistiwa, Venezuela, Afrika Selatan, Spanyol, Cina, Jepang, Perancis, Italia, dan Belanda. 70% perusahaan menerima lebih dari 50% pendapatan mereka dari ekspor, maka kemampuan manajemen mereka dalam lingkup internasional sangat relevan. Selanjutnya, faktor internal. Menurut tinjauan literatur, di antara faktor-faktor internal yang menentukan pemilihan strategi masuk ke pasar internasional terletak pada sumber daya dan investasi aset yang unik. Mengenai sumber daya unik, di negara terakhir yang dimasuki perusahaan eksportir telah menyatakan bahwa terutama keterampilan unik dan khusus mereka, keuntungan dari produk mereka yang memiliki pengenalan merek yang tinggi, dan fakta bahwa mereka menghitung dengan struktur teknologi khusus telah berguna, yang menunjukkan bahwa untuk mencapai penetrasi yang lebih baik ke pasar internasional direkomendasikan berdasarkan operasi yang solid, terutama jika unik dan mengandalkan merek yang kuat. Selanjutnya, faktor eksternal. Menurut tinjauan literatur, di antara faktor-faktor eksternal yang menentukan pemilihan strategi masuk ke pasar internasional terletak ketidakpastian, bisa tentang lingkungan, perilaku mitra, dan kelayakan keputusan investasi kembali, dan kesamaan bisnis, mengenai umum persepsi lingkungan dan cara berbisnis di negara tujuan. Mengenai ketidakpastian tentang lingkungan, perusahaan pengekspor Peru percaya bahwa kondisi investasi akan sedikit stabil, yaitu standar deviasi sekitar 1,90. Sehubungan dengan tingkat kerumitan kondisi investasi, rata-rata perusahaan menetapkannya pada tingkat menengah, yaitu mereka tidak menganggapnya tidak kompleks, tidak sederhana. Perlu ditunjukkan bahwa perusahaan persepsi mengenai tingkat stabilitas kondisi investasi di pasar internasional terakhir mereka masuk telah ditemukan berkorelasi langsung dengan persepsi mereka tentang kompleksitas, sehingga kondisi tersebut dianggap sebagai volatil, mereka akan dianggap lebih kompleks. Selanjutnya masuk ke kesimpulan. Pemilihan strategi masuk untuk tujuan internasional baru merupakan salah satu keputusan terpenting yang harus diambil oleh perusahaan pengekspor untuk mencapai hasil yang sukses, sehingga akan cukup berkontribusi pada proses ekspor. Penelitian saat ini, meskipun memiliki karakter eksplorasi mengingat ukuran sampel yang kecil, telah mampu menetapkan sampel dengan karakteristik yang mendekati realitas perusahaan pengekspor Peru dengan tingkat ekspor lebih dari 3,5 juta dolar, dan telah memungkinkan diperolehnya informasi yang relevan tentang keputusan yang dibuat saat memasuki pasar internasional. Dalam hal faktor internal, perusahaan menghargai pengetahuan. Namun, meskipun mengandalkan pengalaman beberapa tahun di pasar, mereka menghadirkan sumber daya unik tingkat terbatas yang dapat berubah menjadi penghalang masuk ke negara-negara tertentu. Hal tersebut, selain investasi yang rendah pada aset tertentu, mendorong kapasitas integrasi menjadi terbatas dan hanya mencapai hubungan transaksional daripada hubungan kontrak atau struktural dengan delegasi dan kerjasama tertentu, tetapi jauh dari kontrol penuh. Atas operasi di pasar internasional, posisi eksportir Peru saat ini membatasi hubungan mereka dengan mitra bisnis potensial. Sekian dari review jurnal saya kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.